بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ونبتي معزكم الله. Alhamdulillah, dengan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa membahas bab yang terakhir dari kitabul i'tisam bil kitab wa sunnah, kitab berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dari kitab Sahih Al-Bukhari karya imam besar pada masanya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Walaupun ada beberapa bab yang diperlengkapi, namun sebagian besar dari bab-bab yang ada telah kita sampaikan dan telah kita ulas. Bab yang terakhir ialah bab yang ke-28, yaitu bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka kaum mukminin ialah musyawarah di antara mereka. Juga qauluhu ta'ala, wa syawirhum fil amr, dan hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatmu untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga bab ini manazilul adalah bab yang menerangkan tentang masalah musyawarah dalam Islam, bagaimana hakikat musyawarah dalam Islam, bagaimana pula hukum-hukum yang terkait dengan masalah musyawarah dalam Islam. Sehingga dikarenakan temanya terkait dengan pembahasan masalah musyawarah, saya kasih judul musyawarah bukan demokrasi. Kenapa harus dengan judul seperti itu? Karena kita azakumullah, dikarenakan
kebanyakan kaum muslimin yang sudah termakan oleh fitnah demokrasi, pemikir-pemikir Islam, kaum intelektual dari kalangan kaum muslimin, para politikus dari kalangan kaum muslimin yang termakan dengan demokrasi. Seringkali mereka menyampaikan talbis, penyamaran kepada umat, menjuluki demokrasi dengan syura, menjuluki demokrasi dengan syura, dengan musyawarah, sehingga mereka dengan enteng mengatakan demokrasi itu ada dalam Islam, bahkan diperintahkan dalam Islam. Mereka membawakan ayat yang kita bawa tadi, wasyawirhum fil amr. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak musyawarah para sahabatnya, yakni demokrasi, kata mereka. Jika wa amruhum syura bainahum, dan urusannya mereka kaum mukminin ialah syura, musyawarah di antara mereka, yakni demokrasi, kata mereka. Bagaimana nanti na'azakumullah, dikarenakan banyaknya syubhat seputar masalah demokrasi, terkhusus penamaan demokrasi dengan syura, dan juga dikarenakan memang kita hidup di negeri yang penuh dengan demokrasi, sehingga perlu kiranya kita angkat tema yang seperti ini dan menerangkan para kaum muslimin wal muslimat, dan menerangkan kepada segenap umat manusia pada umumnya bahwa ternyata syura bukan demokrasi, demokrasi bukanlah syura. Yang namanya musyawarah ada dalam Islam, yang namanya demokrasi ditiadakan dari Islam. Maka alhamdulillah, untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara musyawarah dan demokrasi, harus dibahas terlebih dahulu atau satu persatu. Apa itu musyawarah? Bagaimana ketentuannya? Bagaimana hakikatnya dalam Islam? Apa pula yang namanya demokrasi? Bagaimana hakikatnya? Dan apa tumpuan-tumpuannya? Dan bagaimana kerusakan-kerusakannya? Sehingga insyaallah ta'ala pembahasan tema kita pagi hari ini ialah mengulas tentang dua permasalahan. Permasalahan yang pertama ialah tentang masalah syura, masalah musyawarah, masyurah. Dan yang kedua membahas masalah demokrasi. Lalu kemudian bisa kita adakan studi banding perbedaan antara masyurah, antara musyawarah dengan demokrasi. Dengan harapan kita semuanya kaum muslimin nggak terpercaya dengan propaganda musuh-musuh agama, termakan dengan isu demokrasi, dan supaya diharapkan kaum muslimin memiliki jiwa syura yang sangat tinggi, yang merupakan sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum, dan juga merupakan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Wa syawirhum bil amr. Ikhwan fillah, yang namanya musyawarah atau syura atau masyurah atau masywarah, itu nama-nama yang ada dalam Islam. Ini definisinya adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Ahkam Al-Quran, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa syawirhum fil amr dalam surah Al-Imran ayat 159, dia menjelaskan, innal musyawarah hiya al-istima'u wal amr
liyastashira kullu wahidin minhum sahibahu wa yastakhrij ma 'indah. Yang namanya musyawarah kata beliau ialah adanya pertemuan untuk membahas satu permasalahan dengan tujuan supaya masing-masing dari kalangan para hadirin, orang-orang yang diundang, memberikan masukan-masukan musyawarah kepada temannya dan mengeluarkan isi-isi dia. Ini yang namanya musyawarah. Ini yang namanya musyawarah. Harus ada yang namanya istima', adanya pertemuan, adanya perkumpulan antara beberapa orang yang terkait, ada yang berkompeten dalam masalah tersebut. Yang namanya musyawarah ialah membahas suatu permasalahan atau dua atau tiga atau sekian banyak permasalahan. Kalau sekedar kumpul-kumpul tapi tidak membahas suatu permasalahan, bukan namanya musyawarah. Tanya, kumpul-kumpul makan mie ayam, itu makan bareng. Tapi yang namanya musyawarah harus ada istima', pertemuan, perkumpulan antara beberapa orang untuk membahas suatu permasalahan. Yang namanya musyawarah itu harus ada yang namanya mubadalatul ara', tukar menukar ide dan pikiran. Masing-masing mengemukakan idenya, mengemukakan apa yang ada pada dia. Kemudian setelah itu, Allah dipilih mana dari ide yang ada yang mendekati kebenaran, yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dipilih mana yang paling ringan dari ide-ide yang ini namanya musyawarah serta arifnya definisinya disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki dalam tafsir Ahkamul Quran. Musyawarah ini Allah, ini merupakan satu kaidah dari kaidah agama ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Atiyah, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya Ahkamul Quran. Ibn Atiyah mengatakan asyura min qawaid syariah wa azaim al-ahkam. Yang namanya musyawarah itu salah satu dari kaidah agama ini dan salah satu dari ketetapan hukum dalam agama ini. Musyawarah Allah itu merupakan da'wul anbiya wal mursalin, merupakan kebiasaan, sifat, watak, kebiasaan para anbiya wal mursalin. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung kepada Rasulnya supaya beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang bukan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang 149 Allah menyatakan wa syawirhum fil amr, dan hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka para sahabatmu dalam semua permasalahan, dalam semua permasalahan. Ini dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kesempatan kita perhatikan dalam sejarah, dalam riwayat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam urusan perang, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan politik, dalam sekian banyak permasalahan. Rasul bermusyawarah para sahabatnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis, membawakan satu hadis
Hadits Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah ini, kisah tujuan dusta kaum munafikin. Tentang Aisyah radhiyallahu anha dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah taala hadis Aisyah. Secara singkat beliau menyebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha hina qala laha al-ifk ma qalu. Secara singkat langsung dalam hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika para pendusta dari kalangan kaum munafikin menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang ada, berkata Aisyah, secara panjang diambil penggalanya oleh Imam Bukhari. Katanya Aisyah, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ali ibn Abi Thalib wa Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma hina salbat al-wahyu yas'aluhuma wa huwa yastajiruhuma fi firaqi ahli. Selama lama tidak turun, disebutkan dalam riwayat selama sebulan tidak turun wahyu selama setelah ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, menanyai keduanya, bermusyawarah dengan dua orang ini fi firaqi ahli, terkait dengan perceraian Rasul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang saya ceraikan di situ apa tadi? Disebutkan dalam riwayat ini, "Amma Usama أشار بالذي يعلم من ضرار أهله وأما عنه فقال لن يضيق الله عليك والنساء سوها كثير." Ada berusaha bin Zaid, maka dia membawakan istrinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerangkan apa yang dia ketahui tentang kesucian keluarganya. Disebutkan dalam riwayat yang mengatakan, ya Rasulullah, la na'lamu fihi illa khaira. Ya Rasulullah, keluargamu, istrimu, kami tidak mengetahui itu kebaikan. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak membuat engkau putih. Wanita selain dia banyak. Banyak pelayan ini, pembantu ini, budak ini, yakni Harirah. Banyak namanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil Harirah dan bertanya, hal ra'aiti min syai'in yaribuk? Wahai Harirah, apakah kau pernah melihat sesuatu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesuatu yang bikin kamu ragu-ragu? Maka dijawab oleh Harirah, ya Rasulullah, aku tidak melihat sedikit pun dari keluargamu ini sesuatu yang bikin aku ragu, kecuali satu saja. Apa itu? Apa yang Harirah, ya Rasulullah, Aisyah ini masih muda, masih belia. Dia berkadang membuat tepung, adonan tepung, membuat kue itu. Kalau masih muda masih belia, kadang ngantuk, ketiduran di samping adonannya. Ini kadang-kadang beli, dia kadang beli. Aisyah datang kambing, masuk ke dalam rumahnya, makan tepungnya. Hanya itu dia tahu, ya Rasulullah. Artinya apa? Artinya Aisyah bersih dari itu semuanya. Hanya ini kekurangannya Aisyah. Dan maklum, perkara maklum oleh Harirah, dikatakan usia yang masih muda ketika itu, dikatakan kelemahan seorang wanita. Nah, di sini kalau kita akan perhatikan, yang kita ingin menjadikan kali ini, anda perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul, seorang Nabi, yang biasa turun wahyu kepada beliau, lail dan nahar, siang dan malam, sabah dan masa, pagi dan petang, itu tetap mengajak dan meminta musyawarah kepada Rasulullah. Bahkan terkait dengan urusan rumah tangganya, masalah
pribadi. Rasul mengajak musyawarah dengan mereka. Juga dalam riwayat yang sama. Orang bisa riwayat lagi. Ketika Barirah membawakan jawaban seperti itu, maka Rasul bangkit di atas mimbar, bertahmid, memuji Allah. Bagaimana biasanya, kemudian beliau mengajak musyawarah para sahabatnya bersama beliau. Di mimbar, di depan halayak ramai, beliau mengajak musyawarah. Disebutkan dalam riwayat yang setelahnya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khadaba an-nas wa hamda Allah wa athna alaihi wa qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berkhutbah di hadapan umat manusia, ini memuji Allah dan menyanjungnya, lalu mengatakan, kata Rasul, ma tushiruna alayya fi qawmin yasubbuna ahli ma alimtu alayhim min su'in qab. Lafaznya ma tushiruna alayya, wahai para sahabatku, bagaimana ide kalian, apa musyawarah kalian, bagaimana syura kalian tentang suatu kaum yang mereka mencaci, mencela keluargaku, yakni Aisyah. Padahal aku tidak mengetahui tentang mereka satu kejelekan itu. Nah, saya ramai tentang keluarganya, pribadinya Rasul, masalah keluarganya, rumah tangganya. Beliau musyawarah yang berubah. Nah, tusyiruna alayya. Bagaimana musyawarah kalian? Bagaimana pendapatnya kalian? Hanya panggil Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasulullah, beritahukan kami, kalau dia dari kalangan Aus, teman-teman kami, enggak bedanya. Kalau dia dari kalangan suku Khazraj, perintahkan kepada kami apa yang menginginkan, dan katakan kerjakan perintah engkau itu dari suku yang lain. Nah, ternyata mengangkat lagi sahabat yang lainnya, Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Khazraj, mengatakan, la tastati', anda, kamu lakukan apa? Nggak bakal bisa. Kamu jangan mungkin membunuh lagi. Ribut, hampir saja suku Aus dan suku Khazraj bertempur ketika ini. Sa'ad bin Mu'adz pokoknya Aus, Sa'ad bin Mu'adz pokoknya Khazraj. Siapa pelaku perubahan ini? Abdullah bin Ubay bin Salul dari kalangan Khazraj. Nah, ribut. Akhirnya didiamkan mereka. Didiamkan sampai. Dari dua hadis ini mana yang ada semua yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah menunjukkan bahwasanya kebiasaannya Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya bahkan dalam urusan rumah tangga pribadinya beliau. Akhirnya terbukti. Contoh lagi yang lain yang menunjukkan tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan mengajak musyawarah para sahabat ialah ketika beliau hendak maju ke perang Badar. Hendak maju ke perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya Evan secara ringkas nggak diinginkan sebenarnya. Secara awal terjadinya perang Badar itu sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabatnya untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sahabat. Ternyata kecium gerakannya Rasul ini. Abu Sufyan mengutus utusan ke Makkah menyuruh kaum Quraisy menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan kafilah dagangan. Hanya mereka berangkat dari sana. Sebelum sampai di Islam, kafilahnya Abu Sufyan berhasil menemukan jalan yang lain yang bisa lolos dari
hadangannya Rasul dan para sahabat. Lolos gitu. Terus ketemu dengan teman-temannya dia dari Mekah. Kata Rasulullah, selamat. Kamu kan saya panggil ke sini untuk selamatkan dagangannya kalian. Bersama, ayo pulang. Ini tidak mau pulang. Saya mau pulang. Dengan tongkatnya mereka. Abu Jahal dan bulu-bulunya ini dengan tongkatnya. Dong, kita orang ini para punggawa Quraisy. Kalau sudah keluar membawa alat perang seperti ini, gengsi mau kembali. Apa katanya orang-orang Arab nanti, suku-suku Arab lagi yang lainnya nanti? Apa kata mereka nanti tentang kita? Maju. Pas panasi kompol itu sana. Akhirnya mau dapat gimana Rasulullah dan Rasulullah ini? Mundur dan mungkin harus mati. Rasul pun bermusyawarah dengan para sahabat. Ini berita ini. Musyawarah. Dalam masalah lain. Dalam masalah perang. Apakah anda mengira bahwasanya Rasul SAW tidak ahli perang? Rasul ahli perang. Gitu sampai Cina. Pemberian orangnya. Tapi Rasul memiliki sifat yang mulia, mengajak musyawarah para sahabat. Karena dia bawakan apa? Faedah-faedahnya musyawarah. Dia mengajak musyawarah para sahabat. Tanya, diminta untuk bicara. Bagaimana ini? Terus atau kembali? Kalau di sini masih menghadapi mereka, atau pulang kembali? Lanjut. Syarul perkara seperti ini. Menangkan hingga usia jauh perang. Jadi hampir selalu kuat. Menangkan dia sedang perang. Jadi akhirnya dipahami oleh para tokoh-tokoh Ansor sikapnya betul. Maka hampir sangat bersemangat dan tokoh-tokoh Ansor yang lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami yang kau maukan untuk bicara? Dia mengatakan, iya. Kadang-kadang kalau para ulama, kalau para muhajirin, ya dia siap perang. Dari Mekah, dari usir ke Madinah, dia siap perang kalau muhajirin. Ansor ini sebagai orang-orang yang membela Rasul, mengayomi Rasul, memberikan tempat tinggalnya untuk mereka semua. Intinya harus diuji militansinya ini. Apakah kami yang menginginkan ya Rasulullah? Dia mengatakan iya. Maka bangkit mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berjalan menuju berjalan dan mengarungi orang yang sangat dalam, kami ikut dengan kamu. Kalau engkau berjalan menuju gunung-gunung yang curam, kami ikut sama. Karena ngomong kayak kaumnya belum besar. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bukan itu kalimat kami. Seperti kamu sama kamu perang ke sana, kami nongkrong sini aja. Tidak. Tadi kami yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Bercinta ya Rasul dengan Rabbmu. Perangi. Kami bersama engkau, di depan kamu, di belakang kamu, samping kanan kamu, samping kiri kamu. Siap perang sama engkau. Rasul bergembira. Semuanya sepakat maju untuk perang. Terus orang lagi, ini MNC di sebelah mana kita ini? Tempat ini, pasukan kita ini. Musyawarah lagi. Rasulullah sendiri dalam sebuah perang, itu nanti musyawarah. Mulai di mana? Yang musyawarah Rasulullah, maju di depan. Di sana itu ada kali saja. Jadi ada upaman yang cukup orang dalam begitu. Kita kuasai satu ini. Dengan harapan nanti malam hujan penuh air kita gunakan untuk logistiknya gitu. Intinya semangat maju perang. Kalau menang, menang. Juga pada mereka Uhud. Jika macam musyawarah,
Tahun berikutnya dia kamu bikin keap, mau balas dendam tahun berikutnya di perang Uhud. Mereka mengumumkan perang, terang-terangan perang. Kita ketemu di Uhud, itu ada kamu nangkan. Ketika Rasul menyatakan kita bertahan di Madinah. Kalau mereka masuk ke kota Madinah, habis mereka di sini. Ini Rasul, ini demikian. Ini idenya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Betul ya Rasulullah, sini saja, jangan kemana-mana. Lain Rasul, lain ada Rasul. Rasul satu ini enggak pengen perang, mungkin Rasul betul-betul perang-perang sedikit di rumah itu. Sini aja ya Rasulullah, sini aja. Tapi sahabat yang lain yang mengatakan ya Rasulullah jangan ke kota Madinah. Mereka mengatakan itu. Kami tidak ikut perang saja tahun kemarin. Kami ingin perang. Sudah kepada teman perang. Kalian mendapat keutamaan. Sudah kepada mendapatkan keutamaan. Keluar ya Rasul, sampai ke Uhud. Ada mereka. Ini para sahabat yang solehin yang mulia yang ikut perang Badar, nggak mau. Jangan perang. Aduh, kenapa? Akhirnya Rasul mengambil ide yang kedua, masuk. Begitu beliau mempersiapkan segala-galanya dan menggunakan pakaian perang begitu, insya Allah mereka aku. Ya Rasulullah diurutkan aja, ya Rasulullah kita di Madinah saja ya Rasul. Maka beliau mengatakan tidak pantasnya bagi seorang Nabi kalau sudah menggunakan pakaian perang untuk hari maju ke saya jangan cerdas katakan Allah kalau kamu tak ada tawakal kepada Allah dan salah lagi dan jika banyak tuntut pada Rasulullah SAW pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq ya ini semuanya berkoalisi menghabisi kaum muslimin. Bagaimana? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, mengatakan begitu. Salman al-Farisi membawakan iblis Marwan, ya Rasulullah, kali baris. Ini taktik perang orang Persia. Kali baris. Ini cara ketemunya di kalangan orang Arab. Disetujui sama Rasul. Jika Rasul boleh. Jika menjadi jatuh dia wal mustaqim. Akhlaknya para ulama. Itu misalnya. Jika yang namanya musyawarah yang namanya Allah itu merupakan akhlaknya kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman yang juga dalam buku Asy-Syura ayat ke-38. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum dan urusan mereka kaum muslimin itu musyawarah di antara mereka. Itu kaum muslimin. Sifatnya kaum muslimin kalau ada sesuatu yang menimpa mereka, itu tidak satu orang yang tampil mengatakan maju, ayo kabeh, mundur kabeh, A semuanya, B semuanya. Lah, sifatnya kaum mendengar Allah wa amruhum syura bainahum. Yang langsung bergerak musyawarah. Dipanggil orang-orang yang kompeten dalam masalah ini. Orang-orang yang kepala yang cemerlangi dunia, yang jenius dalam masalah ini, panggil. Kita punya masalah ini, musyawarah. Bagaimana ini? Ini bahwa idenya kotor, pikir yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling mendekati dengan Islam. Ini paham surah ini. Dan ini menurut Allah dilakukan oleh para ulama, bahkan sebelumnya oleh para sahabatul kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka terbiasa melakukan yang namanya musyawarah ini dari mulai zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Demikian pula para imam kaum muslimin. Mereka terbiasa bermusyawarah dengan orang-orang ahli dalam Islam. Ketika
berkata Abu Bakar Siddiq, hanya memerangi orang-orang yang menolak tidak mau berikan zakat. Musyawarah sama Umar. Abu Bakar Siddiq perangi mereka. Kata Umar, Abu Bakar Siddiq akan terus memerangi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi jangan Abu Bakar Siddiq, ya wahai Umar, demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau memberikan kepada aku satu anak kambing saja yang dulu pernah mereka serahkan kepada Rasul, tak perangi mereka. Itu jelas bilang ternyata ide yang cemerlang di sini Bakar Siddiq, mereka semuanya tunduk dengan beliau, ikut semuanya. Juga sahabat Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin yang dijuluki sebagai Al-Mulham, seseorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memiliki majlis syura, majlis musyawarah, bukan majlis musyawarah rakyat, bukan. Nah, kalau begini majlis musyawarah itu ya benar. MPU. Itu ya, bukan MPR, MPU. Kenapa? Dikarenakan yang hadir, yang dihadirkan di situ masyarakat, orang-orang tuanya para sahabat yang ikut perang Badar, dan juga alim ulamanya sahabat yang tua, yang sebaya, apa yang masih muda. Di antaranya siapa? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Misalnya, tamam, untuk masalah dicari mana yang lebih mendekati kebenaran. Walaupun yang orang kita azab ngomong, yang terlalu panjang, ini sebenarnya 12. Ringkasnya orang kita azab ngomong, yang namanya musyawarah itu adalah akhlaknya, sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum. Sering bermusyawarah, mengadakan musyawarah, dan itu merupakan akhlak yang mulia, seperti yang luhur, dan di antara sebab orang cinta kepada kalian. Terkhusus ketika kamu ditunjuk sebagai kepala koordinasi, kepala bagian, atau misalnya para pemimpin, maka di antara bukti akhlaknya yang sangat mulia mengadakan musyawarah dengan anggota-anggota, musyawarah dengan orang-orang bawahnya kamu, musyawarah dengan ikhwan yang lain. Ini disebutkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalam." Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Mengatakan Ali Imam. Dan dengan sebab rahmat dari Allah Taala, lintalam, engkau Rasul bersikaplah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kaku ucapannya, keras hatinya, mereka akan lari. Maafkan mereka. Mintakan ampun untuk mereka kepada Allah dan bermusyawarah dengan mereka. Katanya para ulama, musyawarah itu merupakan bukti orang tadi lembut hati, rahmat hati, memperhatikan perasaan orang lain, mengikut sertakan tidak lain dalam hal itu. Nanti kita ini bukan waktu transaksi, karena waktunya musyawarah, bukan demokrasi. Allah, jadi balik jadi ngomong lagi. Mari, fokusnya sudah hilang tuh. Khulafahnya, yang namanya musyawarah adalah akhlaknya seorang mukmin, bukti kelembutan seorang mukmin, bukti yang luhur seorang mukmin, terkhusus
para penguasa, para pemerintahan, orang itu sebagai kepala, koordinator, segala macamnya. Itu bukti, luhurnya begitu seperti mereka, luhurnya akhlaknya mereka, lembutnya sifat dan perannya. Wa amru syura. Lalu apa hukumnya musyawarah itu? Disebutkan dalam ayat ini, Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam masalah ini. Di sini berbahasa. Hukum musyawarah untuk Rasul. Dan yang kedua, hukum musyawarah untuk selain Rasul. Ada apa yang pertama? Hukum musyawarah untuk Rasul. Apakah Rasul diwajibkan untuk mengajak musyawarah para sahabatnya? Ataukah beliau mengajak musyawarah para sahabatnya itu hanya semata-mata untuk melembutkan hati para sahabatnya, jangan mengecewakan para sahabatnya, mengikutsertakan para sahabatnya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sahih, pendapat yang benar, pendapat yang mengatakan untuk Rasul SAW tidak wajib atas beliau untuk mengajak musyawarah para sahabat. Beliau mengajak musyawarah para sahabatnya itu taqliban li anfusihim, untuk menyenangkan hatinya para sahabat, untuk menjaga perasaannya para sahabat, untuk melembutkan hatinya para sahabat. Sebab Rasul paling mengerti tentang kemaslahatan dunia umatnya, juga akhirat umatnya. Paling mengerti tentang urusan perang daripada umatnya. Sebab beliau kasih wakil dari Allah. Allah yang mengundang beliau. Tidak perlu umat selama itu. Tidak perlu umat. Tapi dalam rangka untuk menarik simpatinya umat tadi, menyenangkan hati mereka, melembutkan hati mereka, merasa diajak berpikir bersama, dan juga merupakan kelembutan akhlaknya Rasulullah SAW, rahmatnya beliau, kasih sayang beliau, seperti yang indah yang adalah beliau masih bersalah. Nah, dengan bukti yang sekian tadi, ini untuk Rasul. Adapun untuk yang selain Rasul, untuk umatnya Rasulullah, musyawarah itu mustahab itu, sesuatu yang sangat dicintai yang syariatkan sama kami. Tamam? Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala meminta Rasulnya bermusyawarah dengan para sahabat. Ini sebagai dalil, sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa musyawarah itu sesuatu yang disyariatkan untuk umat Islam. Bahkan saya bawakan wa amru syura bainahum, merupakan sifat akhlaknya kaum ini. Ini hukumnya penantian Rasulullah mustahab. Syariat. Ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah bukunya Al-Ma'rifah wa Sunan, dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan beliau berkata itu sunnah. Ada lagi mengatakan wajib, tapi benar sunnah. Sunnah. Nah, sebagai akhlak dan kebiasaannya kaum muslimin. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Apa musyawarah? Apa musyawarah? Dan dalam perkara apa musyawarah itu? Nah, disebutkan penafsiran yang memulai pada ulama bahwasanya yang namanya musyawarah itu dilakukan pada beberapa perkara. Kapan dilakukan dan karena apa musyawarah itu?
Dalam perkara apa musyawarah itu? Ada beberapa poin yang berkaitan. Yang pertama dalam tindakan semua. Yang namanya musyawarah itu dilakukan di kulli syai'in laisa fihi nafs. Pada segala sesuatu yang tidak ada nafs dalilnya. Ini yang berkaitan dengan masalah hukum. Dalam segala sesuatu yang tidak ada nafs dalilnya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah disebutkan dalam tafsir Al-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, wa syawirhum fil amr, beliau mengatakan dia lil mu'minin, anjuran musyawarah itu ialah untuk kaum mukminin di dalam perkara yang tidak ada asar, tidak ada hadis dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya masalah ini. Beliau mengatakan wal muradu huna al musyawaratu fi ghairil umur allati yaridu syar'u biha. Dan yang dimaukan dengan musyawarah di sini ialah musyawarah di dalam perkara selain, dalam perkara yang selain perkara-perkara yang ada syariatnya. Musyawarah itu dilakukan pada perkara-perkara yang tidak ada ketetapan syar'i padanya. Tapi maknanya harus dimaksud. Kalau sesuatu itu sudah ada nafsnya, ada dalilnya, ada hukum syar'inya dalam agama ini, tidak ada musyawarah. Misal, yang namanya surma waktu bukunya, rukun, Sulaiman, rukun Islam. Yakin? Dalilnya sangat jelas. Yang namanya sholat hukumnya fardu ain, tamam, termasuk hukum Islam yang kedua. Ini artinya apa? Sudah ada ketetapan syar'i. Apa perlu musyawarah untuk mengatakan masalah sholat? Kalau yang musyawarah. Kita musyawarah tentang masalah hukum sholat. Bagaimana? Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, ada musyawarah dalam masalah itu ya. Semua perkara yang ada ketetapan hukum syar'inya, tidak ada musyawarah. Yang ada ialah ketundukan, kepatuhan dan menerima. Berani? Kemudian ya. Dikatakan poin yang pertama, musyawarah itu dilakukan pada semua perkara yang tidak ada nafs dalilnya atau ketetapan hukumnya dalam masalah ini. Perkara yang kedua, musyawarah itu dilakukan fil umur al-mubah. Musyawarah itu dilakukan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Artinya dikerjakan, ditinggalkan sama saja. Namanya mubah. Perlu musyawarah, dikerjakan apa enggak? Ada lagi. Berumur ada mubah. Ini mubah ya. Dikerjakan. Boleh, ditinggalkan. Boleh. Sekarang ini kita berkelompok ya. Beberapa orang. Gimana ya namanya? Dikerjakan atau tidak? Caranya bagaimana? Musyawarah. Musyawarah saudara. Perkara yang baik lakukan seperti ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari
dalam sahih ini. Beliau mengatakan, wa kanat al-a'immatu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastashiruna al-umara min ahli al-'ilm fil umur al-mubahah liya'khudhu bi ashhaliha. Kata beliau, dahulu para imam-imam, para pemimpin-pemimpin setelah Nabi SAW, mereka biasa bermusyawarah dengan para ulama yang terpercaya dalam perkara-perkara mubah untuk diambil mana yang paling ringan, mana yang paling enak. فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Tetapi kalau sudah jelas, nampak, gamblang, ada ayat Al-Qur'annya atau ada sunnah Rasulnya, mereka tidak melampauinya sama sekali. Lalu diambil dalam rangka untuk Nabi kita Muhammad SAW. Saya terangnya, saya jelas. Karena dia muka ya. Hah? Coba dia muka. Mau dulu. Apa dulu ya? Dia dulu nih. Lihat. Karena muka ya. Saya kurang salah. Kenapa? Memang ada perkara lupa. Ya tentunya pasti tidak semua bab dimusyawarahkan. Yang namanya musyawarah itu, Anda akan disebutkan yang berikutnya keterangan yang ada dalam semua perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk musyawarah. Sebenarnya, karena bukan kerjakan boleh, tidak boleh. Tapi perlu dimusyawarahkan supaya diambil mana yang paling enak. Kayaknya gede. Dunia yang luas seperti ini. Satu aja cerita yang ada banyak-banyak. Itu ada apa kalau musyawarah? Kalau dari Jawa kata naik pesawat, untuk musyawarah. Menentukan siapa amir dalam perkara boleh. Kalau secara hukum memang diajukan untuk menentukan seorang amir, seorang pemimpin koordinator dalam salah. Tapi siapa orangnya? Musyawarah, gitu ya. Sobul, Arif, apa siapa? Mana ya? Kodok, yang paling ahli dalam salah kesimpulan. Anda ya? Ada. Atau lagi yang lain? Contoh yang ahli. Supaya aku kerja di ahli musyawarah. Mungkin dalam keluarga kita musyawarah sama anak istri, mungkin nanti makannya apa? Untuk masalah makan apa musyawarah dulu. Lagi itu model dia waktunya habis untuk musyawarah stop ya. Pada suku jawab musyawarah dulu. Sarapan apa ya? Nah dulu kumpul lagi. Ini mau makan siang apa ini? Nanti malam, kumpul lagi kita mau makan malam apa ini? Gitu ya, itu nggak perlu musyawarah itu. Serata buju, beres sudah. Apa? Aku seneng kafe, masuk kartu. Saya kepingin yang ini mau, saya paling suka ini, masa? Ada kok masalah makan, musyawarah bareng. Musyawarah dalam mau mengadakan daurah masyayikh. Siapa ini?
Mengadakan musyawarah dalam kabel musyawarah sebagai pakar. Adakan Ustaz. Kalau mau usaha adakan untuk saya itu bekerja. Apa yang mau menuju? Tapi iya kan. Di mana yang mau katakan? Perizinan, koordinasi, keamanan. Menuju kepanitiaan, gitu ya. Semacam suarsian. Atau mengatur ini siapa yang bagian melapor kepada pemerintah, atau bagian ini, bagian musyawarah. Kita kan, ada kita namanya itu umur Tadi, artinya kalau perkaranya jelas hukumnya harus dimusyawarah lagi, gitu ya. Yang namanya khamar, haram, mana? Gitu kan? Haram. Ada musyawarah mengatakan musyawarah desa. Khamar itu sebaiknya bagaimana bisa ini? Dibolehkan atau tidak? Pak Kasih, kok ada musyawarah gitu? Kita kan daerah dingin, jadi wilayah dingin ini. Yang namanya khamar diperlukan, mahal kan ada. Terus kita musyawarahkan dengan masyarakat yang ada. Bagaimana ini? Kita sepakat boleh atau bagaimana? Kalau dalam Islam tidak perlu musyawarah apa kata? Haram. Mau musyawarah 1000 kali, haram ya haram. Tidak bisa halal dengan musyawarah dulu. Mungkin ya. Kemudian di sini peran memahami tidak ada kan dengan sabar membedakan antara musyawarah dengan demokrasi. Kemudian yang ketiga ini yang diingatkan tadi, yang namanya musyawarah fil umur allati tahtaj ila masyurah. Dalam semua perkara yang sifatnya itu dibutuhkan musyawarah. Jadi nggak anggap semua perkara buat musyawarah kabeh. Kalau sekiranya perlu musyawarah, musyawarah. Ini yang bukan dalam Sa'di dalam maksudnya, saya Sa'di mengatakan ketika menerangkan ayat ini, wasyawirhum bil amr, dia mengatakan ai al-umur allati tahtaju ila istisharati wa nawrin. Dalam semua perkara yang dibutuhkan musyawarah, pemikiran dan pandangan orang lain. Ini yang namanya dari sini khulafahnya, ringkasnya. Tidak ada yang namanya musyawarah untuk merubah hukum syariat. Lain, yang namanya wajib ya wajib, tidak mungkin sunnah dengan musyawarah kalian. Yang namanya perkara sunnah ya sunnah, tidak mungkin haram dengan musyawarah kalian. Yang namanya perkara haram ya haram, tidak mungkin boleh dengan musyawarah kalian. Perkara yang jelas. Lain, sehingga patokannya dalam binaan sekolah agama ini, Islam ini, Al-Quran, Sunnah ini, itu patokannya. Sehingga dalam pokok tadi yang namanya musyawarah itu khusus untuk para pemerintah disebutkan di nasihat oleh Al-Imam Ibnu Qayyimillah dari kalangan Malikiyah. Beliau mengatakan sekarang diwajibkan atas para penguasa untuk bermusyawarah dengan para ulama di dalam hal-hal berikut ini. Diwajibkan atas para penguasa bermusyawarah dengan para ulama dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, fima la ya'lamun, dalam semua perkara yang mereka tidak punya ilmunya. Musyawarah sama siapa ini? Sama para ulama. Para penguasa yang ada ilmunya, panggil para ulama. Musyawarah sama mereka. Perkara yang kedua, fima askara alaihim min umur dunia, dalam perkara-perkara yang masih muskil, yang rumit dalam perkara dunia mereka. Perkara duniaan yang rumit, yang susah untuk dicahkan oleh para penguasa, musyawarah dengan para ulama. Perkara yang berikutnya yang ketiga,
musyawarati wujuhil jais bima yata'allaqu bil harb, mengajak musyawarah para ulama tentang para pasukan perang dalam perang. Mau diarahkan kemana, mau dibawa kemana, bagaimana strateginya, bagaimana pengaturannya, musyawarah dengan para ulama. Jika perkara yang keempat, wawujuhun nas bima yata'allaqu bil masalih, jika bermusyawarah dengan para ulama untuk mengarahkan umat manusia pada kemaslahatannya, masyarakat. Bagaimana enaknya dengan masyarakat kita ini, bagaimana masalahnya mereka, bagaimana masalah ini, bagaimana masalah ini, semua yang terkait dengan masalah kemaslahatan masyarakat. Musyawarah dengan para ulama. Juga perkara yang kelima, wawujuhul kutab, wal ummal, wal wuzara, fima yata'allaqu bi masalih al-bilad wa imaratiha. Juga musyawarah para ulama dalam perkara yang kelima ini mengarahkan dalam para umal, para pegawai-pegawai, para karyawan-karyawan, PNS, para menteri-menteri, dan misalnya yang terkait dengan kemaslahatan bangsa dan negara dan kemakmuran. Ini para ulama yang jadi musyawarah. Yang dalam tabak tadi itulah kan mereka diminta untuk bermusyawarah dengan para ulama. Untuk yang lainnya dalam perkara penyembuhan saja yang diperlukan untuk ada di Indonesia. Baik. Pembahasannya berikutnya. Sekarang bagaimana kira-kira cara musyawarah itu? Itu penting. Cara musyawarah dengan semua diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan, seorang hakim, seorang penguasa diperintahkan untuk mengajak musyawarah yang terkait, supaya orang yang diajak musyawarah itu mengingatkan dia, mengingatkan penguasanya dalam perkara-perkara yang lalai, atau menunjukkan penguasanya kepada perkara-perkara yang tidak ada dalam benar. Bukan berarti penguasa itu atau orang itu harus taklid, harus menerima sepenuhnya ucapan orang tadi. Tidak. Tapi dikocok. Sebab untuk menerima secara sepenuhnya itu khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengambaran singkat. Sehingga peringkat yang harus diambil semua. Yang namanya musyawarah, bentuk dan cara musyawarah itu dipanggilnya orang-orang tertentu yang terkait, yang berkompeten dalam masalah ini. Mereka diminta untuk yastakhrij ma indah, mengeluarkan apa yang mereka, mengeluarkan ide-idenya. Kemudian digodok, dipelajari, dimusyawarahkan mana dari ide-ide yang ada ini yang paling mendekati kebenaran, mana yang paling mudah, mana yang paling enak. Kemudian dijalankan. Saya azam tak tahu kalau Allah. Kalau kamu bisa musyawarah, berazam tawakkal Allah, kerjakan. Itu namanya musyawarah. Sehingga yang namanya musyawarah ya ikhwan, bukan voting samit. Nah kemudian punya siapa? Kamu B, kamu C, bagaimana yang lain? Saya aja, saya aja. Wah, Allah sudah tidak. 3 pendapat boleh skor juga pendapat. Ayo, si bulan A, B berarti terus A. Kamu dihitung habis. Suara terbanyak ternyata B. Kita mengalahkan yang B. Loh, itu bukan namanya musyawarah. Bukan namanya musyawarah. Itu namanya tasbih, tasawuf tasbih. Voting, itu bukan musyawarah. Yang
yang namanya musyawarah membutuhkan. Ya, malas yang saya. Sehingga muncul pembahasan yang berikutnya. Siapakah orang yang berhak diajak musyawarah? Berarti menunjukkan dengan bab ini pembahasan ini ya ikhwan. Gak semua orang diajak musyawarah. Al-jawab iya. Kalau kamu ajak semuanya bermusyawarah, itu nanti gak jadi musyawarahnya. Yang harus keributan toh. Orang yang gak ngerti apa-apa, orang yang nakalnya jangan, ada orang yang bukan yang ahli dalam masalah itu diundang semuanya apa begitu, akhirnya ya ribut. Tapi yang minta orang-orang tertentu, siapa mereka? Di sini kalau tidak ada perinciannya. Ada perinciannya. Yang pertama, kalau musyawarahnya ini terkait dengan pembahasan hukum-hukum syar'i yang tidak ada dalilnya, maka orang yang diajak musyawarah persyaratannya harus alim mesti. Orang yang alim yang mengerti tentang perkara. Sekali, kalau sesuatu yang dimusyawarahkan itu terkait dengan hukum-hukum agama yang tidak ada nas padanya, maka orang yang diajak musyawarah ialah orang-orang yang alim, yang sangat mengerti, yang tingginya, yang akal. Begitu ya. Yang diutarnya para ulama, para masyaikh, atau kelas kita orang, para ustaz, para syaikhul para suat. Kalau bahasa level-levelan, kalau bahasa levelnya, yang diutarnya level ustaz. Tapi saya nggak ada lagi sport lain, sport lain. Nah, yang diundang dalam perkara seperti ini itu orang-orang yang mumpuni, punya ilmu dalam perkara agama dan tingginya harus taat agama. Dan dia harus orang yang umumnya, orang yang berpercaya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Adapun kalau yang dimusyawarahkan itu ialah perkara yang sifatnya duniawi, perkara mubah tadi, maka di samping perkara yang tadi itu dia, persyaratan orang yang diajak musyawarah ialah ayyakuna aqilan mujarriban wajan fil mustasyir. Orang itu sekolah berakal. Kemudian orangnya itu mujarrib, berpengalaman dalam bidangnya. Wajan fil mustasyir. Dia memiliki rasa cinta, kasih sayang kepada orang yang meminta musyawarah itu. Orang benci, tidak orang itu memang. Ingat, yang utama akil, tidak sembarang orang. Betul yang memiliki pandangan yang cermat, yang brilian. Orang mujarrib punya pengalaman dalam masalah ini, berpengalaman dalam bidangnya. Orang yang memiliki kecintaan, kesayangan, rahmat kepada orang yang mengajak ilmu musyawarah. Di samping dia juga memiliki ilmu tentang perkara agama, arti, keagama orang yang saleh dan percaya. Ini sudah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir. Kalau sedemikian sifat orang-orang yang diajak musyawarah, kalau ternyata hasil musyawarah tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka tidak ada dosa padanya. Sudah berupaya maksimal. Ini juga yang menafsirkan semua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia mengatakan yastashiruna umana min ahli ilm. Mereka mengajak musyawarah orang-orang yang amin, yang terpercaya dari kalangan para ulama. Juga disebutkan oleh Ibnu Athiyyah rahimahullah. Para ulama sepakat tidak ada khilaf
Kalau seorang penguasa tidak mau mengajak musyawarah para ulama ahli din, wajib dilengsarkan. Artinya apa? Harus yang diajak musyawarah para ulama yang ahli dalam masalah itu. Kalau hukum syar'i. Dalam kesenian orang yang mengerti, yang musyawarah, yang ahli dalam masalah itu. Nah, ini orang-orang yang tidak, sehingga tidak semua dilibatkan. Nah, kalau kemudian yang dilibatkan semua masyarakat, semua rakyat yang dilibatkan, kira-kira apa yang terjadi? Itu yang ini mengatakan A saja, oh enggak B. Jangan mengatakan yang ada B, C. Wah itu masyarakat. Apa orang-orang ada betul? Ada siapa B, O, C, O itu katanya. Ini akhirnya bikin klub A, klub B, klub C. Karena kan yang kalau dikumpul langsung tawuran mesti. Tawuran mesti. Sekarang kan kenapa yang A nggak dikumpul? Marah. Bakar ini, bakar itu, hancurkan ini, hancurkan itu. Itu kalau masyarakat. Kalau itu dan orang-orang khusus yang berkompeten, aman. Ini yang namanya ahli masyu'ah, orang-orang yang layak dan berhak untuk diajak musyawarah yang sangat dinamakan. Dan misalnya, ini beberapa perkara yang terkait dengan pembahasan masalah musyawarah yang sangat dinamakan. Dan yang terakhir ialah terkait dengan masalah kaidah. Terkait dengan masalah kaidah.